Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video terakhir saya sudah saya deklarasikan bahwasanya saya tetap akan ambil open posisi short di area 107 dan 108. Dan yang seperti kalian tahu bahwasanya waktu saya memberi signal itu jarak kurang lebih sekitar 12 jam. Setelah itu sekarang menyentuh area 105.000. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Oke, mengingat besok itu adalah NFT ya, tanggal 3 yang sudah saya prediksikan bahwasanya akan terjadi naik sedikit, habis itu langsung turun. Nah, sambil kita perjelas lagi nih kira-kira nih bagaimana cara open posisi kita yang benar sampai kita cek dalam Coinbase. Kalau di dalam fundamental sih udah jelas ya. Saya bakal nunggu pullback-nya, Mungkin kalau sekarang di area 106, saya tetap akan nunggu di area sekitar 107 atau 108 open posisi short. Karena memang begitu. NFT itu karena hasilnya itu dolar melemah ya, alias negatif, banyak pengangguran yang bertambah di Amerika Serikat, maka harga komoditi itu bakal naik, termasuk juga harga Bitcoin. Tapi biasanya setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, mungkin 1.000 sampai 3.000 dolar, nah itu biasanya turun lagi. Nah, saya biasanya ya, karena memang ini masih resisten, saya lebih prefer short daripada long. Daripada saya ikut long, lebih baik saya ikut short terhadap pullback tersebut. Untuk di dalam US Dollar Index ini minus 0,12%. Harusnya Bitcoin naik. Untuk dominansinya plus 0,36%. Harusnya Bitcoin naik. Untuk exchange balance-nya minus, harusnya Bitcoin naik. Untuk Fear and Greed Index ini mengalami kenaikannya 62. Ini udah masuk ke greed ya. Ini udah bahaya banget ini. Ini terserah orang. Itu benar-benar kayak sedang akumulatif ya guys ya. Sedang akumulatif. Coba kita cek likuidasinya ya. Oh ya, bagi yang nanya, oh bang kenapa kemarin nggak buat video? Kemarin itu saya sibuk itu apa namanya, anak saya ulang tahun ya guys ya. Ya, inilah cuplikan dikit-dikit lah. Oke, nah itu cuplikannya. Oke, untuk kemarin ini likuidasinya yang mendominasi itu likuidasi long ya, ke 204 juta dolar, sedangkan short ini cuma 38 juta dolar. Banyak orang yang kejebak untuk open posisi long. Nah, sekarang juga nih, ini kan sedang reversal ke area bawah 105.000. Ini aneh gitu loh, orang lihat net candle hammer kayak gini dikira bakal naik, itu bisa jadi itu bakal turun lagi tahu. Oh
Oh iya, for your information aja, NFT itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh terhadap Bitcoin ya, walaupun secara logik harusnya Bitcoin itu termasuk dalam komoditi. Di sisi lain, Bitcoin adalah desentralisasi, bukan sentralisasi. Komoditi di sini itu yang berarti yang termasuk dalam kategori sentral, sedangkan Bitcoin itu adalah decentralized. Cuma akhir-akhir ini seolah-olah nggak ada bedanya tuh antara decentralized sama centralized. Jadi bisa jadi ngaruh, bisa jadi enggak. Maka dari itu saya masih tidak terlalu percaya untuk open posisi long, karena belum ada tuh berita-berita. Sekarang ini tuh semuanya apa ya? Karena kalau Bitcoin sedang resisten seperti ini, jika tidak dibumbui oleh good news ya, for your information aja, catat di dalam catatan kalian. Kalau Bitcoin dalam masa resisten ya, tidak didampingi dengan good news, itu yang terjadi bakal koreksi. Kalau koreksi tiba-tiba didampingi sama good news, oke, bisa jadi reversal. Tapi kalau tidak didampingi dengan good news atau tidak ada good news lanjutan, bahkan The Fed juga nggak motong suku bunga dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu bakal terus lanjut koreksi tuh sampai ada good news gitu ya. Jadi resisten itu kan logiknya itu ada orang yang beli di harga baru. Kalau misalkan ada orang yang beli di harga baru, otomatis kan harga bakal naik. Lalu yang kedua terjadi adalah ketika orang-orang ini sudah pantas atau sudah matang untuk take profit, orang-orang yang udah beli di bawahnya. Kemarin kan sempat koreksi ke 90.000 ya. Habis itu sekarang naik ke area sekitar 107.000, 108.000, bahkan sekarang 106 misalkan. Nah, orang yang beli 108.000 itu bisa jadi ya nahan sekarang karena floating loss. Nah, karena apa? Karena orang-orang yang udah beli di 90.000 itu sedang instant sell di area 107, 108. Itu logik sederhana di dalam ekonomi dasar ya. Itu mungkin S1 atau bahkan SMA juga kalian tahu. Tapi kadang orang itu lupa. Orang itu terlalu fokus sama fundamental. Memang saya selalu bilang bahwa fundamental itu di atas segalanya. Tetapi jika fundamental itu tidak ada atau belum ada atau belum terjadi sesuatu baik good news ataupun bad news, maka tolak ukur yang selanjutnya adalah ya ekonomi dasar mikro dan makro, support resisten itu memang sangat berpengaruh lah kalau kayak gitu. Logik sederhana hal-hal kayak gitu tuh memang harus kita pikirkan. Coba kita cek order book nih. Ini tanpa saya lihat order book itu saya juga udah pasti mikir nih. Order booknya pasti kosong. Kenapa? Ini tuh udah bener-bener resistensi gitu loh. Orang-orang itu kan mikir bahwa Bitcoin bakal terbang dan sebagainya. Justru saya berpikir sebaliknya. Karena ya seperti biasa ya kita out version skala 1:100 nih. Tuh kan benar kan dugaan saya. Ini tuh bener-bener kosong guys ya. Ini Bitcoin itu cuma butuh ke 105.000 berapa nih? Butuh ke 104.900. Nah, butuh ke 104.900 itu langsung instan guys. Langsung ke 102.700 itu udah otomatis. Karena udah nggak ada jaga wall sama sekali di sini ya. Ini tipis banget, sedangkan orang yang mau nge-short ini, orang yang mau ngejual ini gede banget gitu loh. Nah, kalau udah ke 102.700 otomatis bakal ke 96.800. Nah, ini nih. Nah, ini karena udah apa? Ya nggak ada temboknya sama sekali. Nggak ada orang yang order di sana. Nggak ada orang yang benar-benar beli di harga tersebut ya, karena nggak ada yang ngejagain. Semua orang itu atau semua retail paham bahwa saya ini tuh bakalan turun. Ya terserah kalian mau bilang A, B, C, D, E, F, G. Yang penting buktinya adalah ya portofolio kalian aja belum seberapa, portofolio saya itu besar karena trading. Beda loh orang yang kalau misalkan bang lu udah kaya belum? Ya belum sih. Tapi seenggak-enggaknya portofolio saya itu besar karena scalping trading. Kalau kalian mencari sebuah referensi scalping trading, ya expert student class Andi Firmansyah atau Cerberus udah benar-benar cocok. Bahkan saya belum nemu tuh influencer yang lain yang benar-benar mendeklarasikan besar portofolio itu dari scalping trading gitu. Karena rata-rata mungkin dari investor ya banyak yang mungkin lebih gede uangnya dari saya. Cuma ada nggak yang nampilin history tradingnya setiap hari di sini gitu kan? Ada nggak kayak sekarang gitu? Saya bilang open position short, open position long. Ada nggak yang mandu setiap hari? Coba aja kalian cari influencer yang lain yang mandu setiap hari dan win rate-nya melebihin saya 250 hari itu 100%. Dan kalau kalian baru ya, kalau kalian di dalam video Yesi baru, kalian cek aja video-video lama ya. Video saya itu setiap harinya begini gitu kan, ngasih signal open posisi short dan long gitu. Itu pun kalau kalian punya waktu. Kalau kalian nggak punya waktu, join Cerberus aja bro. Tinggal satu kali klik selesai, bayar, udah. Mau kalian sambil tidur, mau kalian kayak gimana juga, ya udah tetap akan otomatis teropen posisi ataupun close posisi gitu ya. Tapi kalau kalian bilang bosnya, bang apakah Cerberus bisa bikin cepat kaya? Enggak juga sih, enggak juga. Kecuali modal kalian mungkin 100 miliar. Nah itu tuh bisa tuh. Kalau modalnya kalian 100 miliar, open posisinya kan otomatis 10 miliar. Berarti otomatis dalam satu bulan itu kalian itu bisa dapat 10 hingga 20 miliar. Nggak percaya, lu coba aja. Kalau nggak percaya kalian coba aja cek, pakai modal 10 juta aja dah. Paling satu bulannya sekitar 1 jutaan kan, ya. Ya jelek-jelek 700.000, 600.000 gitu kan. Nah berarti kalau misalnya modal 100 miliar, berarti berapa? Per bulannya 10 miliar atau bahkan bisa 20 miliar. Atau kalau lagi jackpot bisa sekitar 30 miliar. Nggak percaya ya udah. Lu ikutan aja coba Cerberus modal kecil. Gitu aja kalau emang kalian masih ragu. Dan sekali lagi Cerberus bukan saran investasi. Cerberus itu bukan setiap hari profit ya. Tapi bagaimana cara kita survive di dalam market
di dalam exchange, di dalam sebuah keadaan yang benar-benar begitu rumit di dalam dunia ini gitu kan. Ya, Cerberus itu bisa survive ya karena money management saya yang cukup berpengalaman gitu kan. Bukan berarti Cerberus itu harus cuan setiap hari ya, tapi bagaimana cara agar modal itu tidak berkurang tapi cuan itu terus bertambah. Ya kalau kalian lihat 1 hari 2 hari ya susah lah. Lihat itu ya 6 bulan grow-nya berapa, 1 tahun grow-nya berapa. Nah kayak begitu gitu kan. Bahkan memang kayak Timothée Kalimasari kan ngomong bahwasanya Warren Buffett aja itu fluktuatif 20% per tahun. Nah sedangkan Cerberus itu juga lebih dari 20% setahun gitu kan ya. Kalau dihitung-hitung 1 tahun itu mungkin 100% dari modal gitu ya. Cuma itu tadi, kalau kalian ngelihatnya cuma sedikit-sedikit sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya nggak bisa. Cuma harus diakumulatif. Karena apa? Bertahan survive dengan win rate yang setinggi ini itu begitu sangat sulit. Cari aja orang lain. Kalau memang ada, kasih tahu saya pengen ketemu sama orang itu untuk konsultasi. Barangkali ada ilmu yang nggak saya ketahui dari dia. Banyak kok yang bilang bahwa saya per hari ratusan persen berarti adalah konsisten nggak bos? Gitu aja. Konsisten itu, nah ini juga sebuah ilmu baru ya. Konsisten itu bukan berarti kalian harus cuan setiap hari. Konsisten itu adalah sebuah representatif bagaimana mempertahankan modal dengan grow yang sangat cukup dalam perkembangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Bukan berarti konsisten itu adalah representatif harus profit setiap hari. Enggak gitu juga. Karena manusia itu adalah tempat kesalahan gitu loh. Manusia itu bisa salah. Nah, bedanya saya dengan orang lain. Kalau orang lain mungkin salah bisa panik, bisa cut loss dan sebagainya gitu. Kalau saya bisa money management sedemikian rupa supaya tidak terjadi kerugian yang makin dalam gitu aja. Ya mungkin lo berpikir bahwa bang profit Cerberus sedikit sih bang. Cuma segini. Lu coba aja trading sendiri. Bandingkan dengan trading Cerberus dalam 1 tahun. Sedikit-sedikitnya Cerberus itu pasti nggak bakal rugi, ya. Nah ini satu hal lagi, sesedikit-sedikitnya Cerberus, sejelek-jeleknya Cerberus udah bakal rugi dalam 1 tahun gitu kan. Tapi kalau lu trading sendiri bisa jadi rugi dalam 1 tahun, nah, kayak gitu. Mungkin kalau Cerberus itu tidak terlalu cocok tuh kalau sama orang yang terlalu barbar atau terlalu berpikir, oh gue cepet kaya modal 10 juta jadi 1 miliar. Nggak bisa. Modal 100 juta jadi 10 miliar, nggak bisa ya. Saya selalu bayangkan bahwasanya Cerberus itu ya mungkin akan menambah penghasilan kalian. Mungkin kalau kalian modal 100 juta bisa tuh ketambah 5 juta, 10 juta per bulan gitu kan. Ya 5% sampai 10% lah per bulannya itu. Nah kalau misalkan kalian bilang bahwasanya, bang gue maunya cepat kaya, mungkin kalian bisa cari beruntungan lain. Mungkin kalian bisa main meme coin yang naga-naga abu-abu ya kayak gitu ya. Tapi intinya kalau kalian nanya Cerberus itu apakah bisa bikin cepat kaya? Tidak. Cerberus adalah instrumen copy trading di mana sangat mengedepankan no risk sama sekali ya. Jadi kayak nggak ada resiko gitu. Lu taruh aja duit lu setahun di situ, ya udah pasti grow kok. Ya walaupun sedikit pasti grow. Gitulah intinya. Kalau misalkan kalian, oh bang ini kan nggak setara dengan modalnya apa kayak gimana, nggak setara dengan aktivasinya, berarti duit lu aja yang kurang banyak bro. Ya itu tadi logiknya. Misal lu ikut eksklusif 40 juta atau prioritas 100 juta, modal lu misalkan 10 miliar. Per bulan aja udah lu bisa balik modal. Per bulan aja lu dapat 1 miliar. Nah itu. Nah kalau misalkan modal lu cuma pas-pasan, misalkan modal lu 10 juta ikutan eksklusif kan nggak masuk akal. Modal lu 10 juta pengen 100 juta kan itu nggak masuk akal. Kan begitu aja ya. Jadi kesimpulannya apa di dalam video ini bang? Karena besok NFP ya tanggal 3 dan ini juga terjadi kekosongan order, maka dari itu saya akan nunggu di area 107 dan area 108 tetap ya. Kayak angka keramat bang ya, emang kayak gitu kebetulan aja. Di 107 dan 108 saya akan ambil open position. Sekali lagi saya akan order pending di area 107 dan 108 dan take profit sewajarnya. Pakai open position, pakai money management 10% sampai 15% dan memakai leverage yang wajar, yaitu paling maksimal adalah 5 kali. Itu pun kalau kalian pengen lebih menantang lagi, kalau kalian modalnya kecil boleh sampai 10 kali. Tapi jangan pakai ya, kalau semakin besar leverage-nya itu semakin kecil juga money manajemennya. Contoh, kalau pakai modal 10% bolehlah pakai leverage 10 kali. Kalau kalian pakai modal 15% bolehlah pakai leverage 5 kali aja. Begitu pula juga tentang kalau kalian trading sendiri loh, bukan ikut Cerberus. Kalau ikut Cerberus udah otomatis semuanya, money management itu udah diserahkan terhadap saya semuanya. Tapi kalau kalian masih mau trading sendiri, ya gunakan gaya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan modal kalian cuma 1 juta rupiah, ya mungkin boleh leverage 10 ya. Karena terlalu lama kalau kalian modal 1 juta, leverage 5. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.